Cuman ini masih tetap mau diperdalam dulu, Pak. Iya, mungkin saya memperdalam yang MBKM kemarin. Saya udah konsul juga. Siap. Lanjut, Pak. Lanjut. Itu kembaliannya diituin. Nah, tadi itu udah sampai pada latar belakang. Jadi intinya di latar belakang itu harus detail permasalahannya. Kemudian berdasarkan permasalahan pada yang diuraikan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menuliskan proyek pengembangan atau proyek apa namanya ini judulnya? Pengembangan strategi. Pengembangan strategi Oh, pengelolaan sumber enggak, daya manusia. proyek namanya, ini namanya proyek apa? Template pengusulan proyek pengembangan. Gitu loh, proyek pengembangan ini gitu ya, proyek pengembangan ini gitu. Kalau judulnya dengan judul baru Pak, dengan judul bla bla bla. Proyek pengembangan dengan judul bla bla bla. Gitu. Efektif itu apa sih Pak? Teman-teman apa ya efektif itu? Singkat, padat, dan jelas, Bu. Hasilnya Apa yang ayo? lebih Apa tuh efektif? Tepat sasaran, Bu. Efektif itu mengerjakan dengan benar. Mengerjakan dengan benar. Nah, mengerjakan dengan benar itu efektif. Itu ada indikatornya, Pak. Coba searching. Nah, untuk mengatakan tadi bahwa apa tuh pekerjaannya tadi misalnya belum berjalan efektif, itu teman-teman harus mencari indikator efektivitas supaya ketika mengatakan efektivitas itu apa sih yang belum berjalan dengan baik, gitu ya. Coba cari indikator efektivitas. Searching di Google ya, Bu ya? Iya. Nah, itulah nanti harus misalnya apa tuh Pak? Yuk cari indikator efektivitas. Apa saja indikator efektivitas? Misalnya di situ persediaan atau penyediaan sarana dan prasarana yang belum lengkap. Ah, gitu. Kemudian programnya belum jelas. Program apa yang harus dilakukan itu masih kurang jelas. Tujuannya itu tujuan dari program yang ingin dicapai itu kurang jelas. Gitu ya. Itu ada nanti cari teorinya, tapi ini ada teorinya, indikator efektivitas itu. Jadi teman-teman harus mencari sumbernya. Indikatornya dari apa saja. Gitu ya. Jadi bukan ukuran kita, feeling kita bukan. Teorinya apa saja. Itu sampai di latar belakang. Kemudian masalah pokok, identifikasi itu disebutkan Pak, satu per satu. Identifikasi tadi menggunakan indikator tadi. Kalau di latar belakang tadi masih umum, di latar belakang disebutkan secara detail, di apa ini, masalah pokok atau kesenjangan antara realitas sosial, identifikasi masalah pokok dengan kesenjangan pengetahuan yang ingin Anda teliti, identifikasi masalah utama yang ingin diselesaikan melalui proyek atau gunakan kalimat yang jelas seperti contoh. Apa saja tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia di BUMDes X. Nah, ini disebutkan, Pak. Ini menggunakan apa satu, dua, bagaimana strategi dan seterusnya. Ini adalah menggunakan indikator daripada efektivitas, Pak. Indikator efektivitas itu misalnya nomor satunya adalah boleh apa saja tantangan, kemudian bagaimana misalnya
penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mencapai atau pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Apakah sudah disediakan belum sarana dan prasarananya yang lengkap? Kemudian strateginya apa untuk pengembangannya? Apakah tersedia dana misalnya? Di situ adalah identifikasi masalah, Pak. Gunakan kalimat yang jelas. Kemudian di dalam pembahasan itu nanti menjawab pertanyaan ini, Pak, satu-satu. Apa saja tantangannya, jelasin tantangannya. Tapi untuk menjawab apa saja tantangan pengelolaan sumber daya manusia, itu tuh harus melihat teori MSDM. Tantangan pengelolaan sumber daya manusia itu adalah persaingan. Kemudian faktor apa itu sosial. Itu ada di dalam teori MSDM, Pak. Untuk menjawab ini, itu di samping fakta yang ada di dalam yang ada di fakta ada di masyarakat, tetapi nanti harus dikaitkan dengan teori. Betul, teori mengatakan itu. Di mana tinjauan proyeknya? Ada nggak teorinya di mana? Tinjauan teorinya. Nomor berikutnya, tujuan proyek. Jelaskan apa yang ingin dicapai melalui, kalau di sini apa saja tantangan, ya mestinya adalah di sini mengatasi tantangan tujuannya. Bukan tiba-tiba merancang strategi. Kalau yang kedua bagaimana strategi, berarti yang kedua tujuannya apa? Merancang strategi. Jadi ini harus seiring, Pak. Masalah pokok dengan tujuan ini harus seiring. Gitu. Bagaimana apa misalnya? Bagaimana prasarana dan sarana penunjang pelaksanaan strategi. Berarti di sini adalah apa tuh, Pak? Tujuannya? Apa tujuannya? Untuk mengetahui sarana prasarana yang tersedia. Nah, gitu, Pak. Jadi ini kalau tujuannya di sini masalah pokoknya ada 4, tujuannya harus ada 4. Gitu. Lalu manfaat proyek. Uraikan manfaat yang diharapkan dari proyek ini. Manfaat bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya bagi BUMDes, bagi masyarakat desa, bagi pengelola. Jadi manfaatnya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya bagi pengelola, ini juga ini sebenarnya enggak sistematis mengatakannya. Di sini uraikan manfaat yang bagi proyek ini adalah dari berbagai sudut pandang, misalnya bagi BUMDes. Tapi di sini meningkatkan kapasitas, ya, oh betul ya, BUMDes dulu gitu ya. Ini harus urut itu loh. Dan bagi masyarakat, jangan berbeda-beda itu loh. Kalau kita mau menggunakan manfaatnya bagi BUMDes, BUMDes dulu. Kemudian masyarakat, kemudian bagi pengelola, atau bagi pembuat proyek selanjutnya, boleh juga gitu. Nah, proyek selanjutnya itu apa? Disarankan oleh teman-teman proyek selanjutnya sebaiknya kalau ini teman-teman melihat kurang lengkap, agar lebih lengkap, itu sebaiknya melakukan proyek dengan ditambahkan variabel ini gitu misalnya. Kemudian metode penelitiannya. Ada desain penelitiannya deskriptif atau kualitatif. Jadi deskriptif kualitatif itu teman-teman menceritakan apa yang terlihat. Karena tujuannya adalah untuk mengetahui kalau deskriptif kualitatif. Deskriptif itu apa sih? Menguraikan. Jadi di dalam metode penelitian ini tidak hanya desain penelitian saja, tapi adalah bagaimana mengumpulkan datanya, nanti diuraikan, wawancara, menggunakan teori, wawancara itu apa. Ini deskriptif kualitatif itu juga harus
diberikan teorinya Pak, definisinya deskriptif kualitatif itu apa. Nah, kemudian seperti apa pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan datanya dengan wawancara. Wawancara itu siapa saja yang diwawancarain, wawancaranya secara terbuka atau tertutup. Terbuka atau tertutup itu seperti apa, Pak? Bapak menggunakan guidance, pedoman wawancara yang sudah dibuat, kemudian yang diwawancari hanya menjawab ya atau tidak, itu namanya tertutup. Tapi kalau dia menguraikan, nah jangan lupa melakukan rekaman. Harus ada rekamannya. Nanti dari rekaman itu semuanya diuraikan, gitu ya. Tapi di dalam metode penelitian hanya cukup dijelaskan dengan wawancara itu apa, observasi itu apa, analisis dokumen itu apa. Kemudian teknik analisis data, tematik atau analisis SWOT. Teman-teman menggunakan apa? Apakah tematik atau analisis SWOT? Kalau misalnya tadi adalah pengelolaan BUMDes, saya sarankan adalah analisis. Ini lagi-lagi teman-teman harus membaca apa itu analisis tematik ataukah analisis SWOT. Berarti kalau menggunakan analisis SWOT, apa tuh SWOT? Pernah dengar analisis ini? Benar, Bu. Oke. Berarti untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya, gitu kan ya? Nah, berarti Perlu tuliskan dan kekuatannya, apa kekuatannya kelemahannya. dan opportunity-nya, Bu. Ya, kemudian disimpulkan mana kekuatannya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan. Nah, kalau kelemahannya lebih banyak, kemudian strategi yang harus dibangun apa? Ini di sini hanya masih menguraikan saja apa itu analisis SWOT, gitu ya. Nah, kemudian pustaka bagian ini digunakan untuk mencantumkan buku-buku yang menjadi sumber. Jadi teman-teman menuliskan latar belakang itu harus mengutip, mengatakan bahwa sumber daya manusia itu adalah misalnya aset bagian penting dari bla bla bla, itu mengutip dari. Nah, ini juga memberikan contohnya ngaco, wong dia itu MSDM tapi bukunya marketing management gitu ya, Kotler. Nah itu ngaco nih. Harusnya nah semuanya contohnya adalah contoh marketing itu loh. Nggak bisa dipakai ya, Bu? Nggak bisa, Maaf, nggak Bu. bisa. Ya, Bu. Heeh. Jadi pustakanya kita cari sendiri ya, Bu ya? Dari MSDM Pak, Ya, buku-buku Bu. MSDM, Oke, Bu. Pak. Jadi ya banyak buku-buku MSDM digunakan untuk mencantumkan buku yang menjadi sumber utama dan penting dalam penelitian Anda. Buku tersebut harus relevan dengan topik. Nah ini nggak relevan ini contohnya ini. Semuanya marketing gitu ya. Kemudian jurnal. Bagian ini dimaksudkan untuk mencantumkan jurnal yang relevan yang telah Anda baca serta akan menjadi sumber penting dalam penelitian Anda. Diharapkan mencantumkan total jurnalnya 10. Berarti teman-teman kalau mau tadi menuliskan strategi pengelolaan SDM, nyari dulu jurnal dulu Pak sebelum nulis. 10 yang seperti yang waktu itu nanya siapa? Bingung Bu setelah baca. Kumpulin 10 dulu Pak. Setelah ketemu 10 jangan baca yang lain. Caranya begitu supaya menjadi terbatas. Gitu ya. Kumpulin 10 dulu. Ini jurnalnya. Jurnal yang dicantumkan harus sangat relevan dengan topik penelitian. Dari total 10 jurnal tersebut, 5 jurnal harus berasal dari jurnal internasional dan 5 jurnal dari jurnal nasional. Udah nanti apa Pak, jurnal internasional itu nanti kalau sudah dapat, berarti nanti di apa Pak? Kalau enggak, bareng-bareng Pak, jurnalnya sama, kan ini mau menulis MSDM semua nih Pak. Nah, Ya, Bu. jurnal internasional itu kemudian nanti ditranslate, pakai Google Translate aja. Nah, dibacanya sharing aja Pak. Sharing aja. Gitu. Jadi nanti sumbernya itu bisa sama tapi yang dikutip berbeda, gitu ya.
Kemudian semua jurnal yang Anda cantumkan harus diterbitkan dalam kurun waktu minimal 7 tahun terakhir. Berarti 7 tahun Pak yang dikutip Pak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian Anda mencerminkan, berarti sekarang saya setelah baca ini terakhir sampai terakhir apa ya? Kemudian sudah pemohon, dah terakhir. Sekarang kalau begitu mata kuliah riset sekarang sudah kita ganti dengan menuliskan ini saja Pak. Yuk, siapa yang sudah selesai duluan nanti presentasi. Kita bahas bersama, ada 50 sampai dengan terakhir kuliah, ada 50 mahasiswa. Itu Bu, aja Pak. izin Bu. Yuk. Saya kan udah ngerjain beberapa template ini. Bisa nggak Bu minta bantu koreksi Bu? Ya itu, tapi nanti bukan bantu koreksi. Kita nanti kuliah minggu depan, kita mulai membahas ini. Siapa yang sudah jadi, gitu. Siap, Bu. Oh. Nah, gitu aja. Terlambat upload tanggal 26 Bu dosen. 26. Iya, maksudnya Waduh. sebelum selesai itu maksudnya minta koreksi, takutnya salah Bu. Terakhir upload tanggal 31. Ya kan 31 minggu itu depan. aduh teman-teman ini ya. Kenapa juga nggak ngomong ini? Pendaftar Ini dari 26. Iya Bu, saya sampai Mendadak, pusing Bu. Bu. Mumet. Udah. Baru 2 hari yang lalu. Kalau gitu seadanya aja, nanti kan ada revisi itu ya. Ya, Bu, seperti itu. Bu. Diajukan dulu, Bu, katanya, Bu. Ke Bu Payi kemarin sih usulannya seperti itu, Bu. Jadi kami mengajukan judul dulu waktu. Kami mengajukan judul Mengajukan dulu apa? Bu dosen. Nah, mengajukan judul dulu kok. Jadinya berarti kan tidak kan baru judul. Tapi dengan template yang ini, Bu, harus disesuaikan. Nah, itu, Bu. Kok cuma judul seenak, Bu. Tapi kan Ada ini formnya Bu, jadi template harus ikut. Ini berarti template ini harus dipenuhin gitu. Iya. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, Koreksi ini kok saya yang baru dulu Bu. oh, teman-teman baru ngomong hari ini ya. Itu, Baru Bu. 2 hari yang lalu Bu. Kemarin, Bu. Lagi ketar-ketir semua nih, Bu. Satu-satu ngomongnya teman-teman. Oh, begitu. Senin kemarin. Kalau seandainya dari awal kan bisa sampai dengan UTS ini, sebelum UTS ini kan bisa selesai ya. Ya kalau saya tiap hari harus ini ya ribet nih. Kalau saya koreksi nggak ada yang bersangkutan, saya nggak mau juga. Harus dengan yang bersangkutan. Gitu. Kapan saya sediakan waktu? Besok malam teman-teman kuliah ya? Teman-teman nggak kuliah kapan? Kosong, Bu. Besok, Bu. Kosong, Bu. Izin kosong, Bu. Kosong. Bukannya Besok mungkin dibuat. bukannya ada pengganti teman-teman. Mengganti Jum kemarin Bu, ada jam. Ada Bukannya ada yang pengganti di sini. besok. Oke, kalau begitu dibuat Sabtu tuh saya ada kegiatan ya. Minggu Sabtu aja deh, tetap Bu. ada. Janganlah Minggu. Minggu malam Saya Senin. masak Ya udah Bu. Hari Sabtu hari Saran Jumat Bu, tapi jangan malam, Bu. saran saya supaya tertib, jangan rebutan, lebih baik angkat tangan aja. Kasihan Bu dosennya juga jawab satu-satunya bingung, teman-teman juga bingung. Alangkah baiknya supaya tertib, angkat tangan aja kalau yang mau bicara, jangan rebutan. Mohon maaf Bu dosen, saya instruksi. Udah langsung Pak Nana aja langsung. Oke. Ini kan sudah ya, sharingnya saya stop aja. Sudah. Terus mungkin yang ini adalah waktu saya aja ya. Tapi teman-teman sudah punya gambaran ya? Saran saya hari ini dibagi teman-teman nyari jurnal yang 10 tadi supaya nanti minimal bisa dimasukkan sebagai daftar pustaka. Kemudian bukunya juga kan 7 tahun terakhir itu Pak, ada jurnal, ada buku ya. Buku MSDM itu ada banyak juga tuh Pak. Gitu ya. Jadi yang tadi dicontohkan di sini tadi itu saya nggak baca jurnalnya, tapi buku-buku yang tadi di sana tidak bisa diambil, tidak boleh bisa dikutip gitu ya, karena dia adalah marketing.
teman-teman MSDM. Googling aja gampang. Buku-buku, judul buku apa itu MSDM. Kan tadi semuanya harus menuliskan pengembangan kan? Iya, Iya, Bu. Bu. Ya, harus menuliskan pengembangan. Di samping itu nanti yang penting yang pokok-pokok yang itu semuanya terisi dulu. Jadi nanti saya tidak melihat, kalau nanti dengan teman-teman supaya dapat banyak, saya tidak lagi melihat seperti nama apa yang penting nanti akan melihat latar belakang, akan melihat apa tadi, yang pokok-pokok aja itu loh, yang pokok-pokok yang bisa saya bantu, yang kemudian memenuhi kriteria yang sudah ada dalam template. Tidak Siap, Bu. tidak yang Siap. daftar pustaka apa itu yang pokok-pokok saja. Misalnya seperti apa? Judul kalian pasti teman-teman sudah ini latar belakang, masalah pokok. Nah, masalah pokok, kemudian tujuan proyek, manfaat proyek sampai di situ aja nih. Metodologi penelitian. Itu ini yang mungkin perlu saya bantu. Jadi ada nomor berapa saja nih? 7, 8, 9, 10. 11. Ya, ya Bu. Siap, Bu. 7, 8, 9, 10. Oh, 10-nya ada 2 ya? 10, 11. Gitu. Desain penelitian, nanti teman-teman itu akan seperti apa misalnya. Itu yang saya lihat. Kalau memang waktunya pendek, ya itu saja. Judul dicari mulai malam ini. Mau tertarik menulis apa. Kemudian membuat latar belakang seperti yang saya sampaikan tadi. Harus berasal dari sesuatu yang umum dulu. Yang umum, tapi dengan mengutip teori sumbernya disebutin. Kemudian masuk kepada di sana ada ke BUMDes-nya itu dilihat seperti apa, kemudian ada permasalahan. Permasalahan itu harus konkret, mengatakan kalau itu efektivitas berarti harus membaca atau mencari indikator daripada misalnya kinerja juga harus mencari indikator kinerja. Berarti kalau misalnya ingin mengatakan begini, permasalahannya mengapa sih kinerja karyawannya itu kok kurang baik? Gitu ya. Permasalahannya berdasarkan pengamatan sementara pengamatan awal bahwa kinerja karyawan atau kinerja perangkat desa itu masih rendah. Nah, mengatakan itu kemudian indikatornya apa? Indikasinya apa mengatakan rendah itu? Bahwa selalu datang tidak tepat waktu, kemudian pulang cepat, kemudian target pekerjaan tidak tercapai, pekerjaannya masih harus banyak yang dikoreksi. Nah, itu adalah permasalahan ketika bicara tentang kinerja. Kalau misalnya bicara tentang motivasi kerja, nah itu harus baca dulu motivasi kerja. Misalnya mengatakan motivasi kerjanya rendah. Nah, indikator daripada motivasi kerja itu apa? Nah, itu permasalahan. Gitu. Apalagi kira-kira ada mau yang menulis apa lagi? Apa tadi? Pelaksanaan sistem misalnya, pelaksanaan sistem itu kok dia nggak dilaksanakan, kenapa? Nah, indikasinya, oh tidak ada sosialisasi, karyawannya nggak ngerti. Nah, itu adalah permasalahan. Baru nanti berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, penulis yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul apa, gitu. Bu, izin Bu. Yuk. Ini Bu, misalnya ini kan kalau kita cuman sekedar pengembangan strategi pengelolaan sumber daya manusia di BUMDes, kalau kita ada penambahan dengan usahanya Bu,
SDM dengan usahanya. Kadang SDM oke lah, SDM itu agak Bu. Dengan usahanya juga kadang kan bermasalah Bu. Kadang kok kita di sini Bu. Bagaimana Bu? Nggak apa-apa Pak, bisa saja. Tapi nanti untuk jurnalnya Bu? Ya berarti Bapak mencari pengembangan usahanya. Jurnalnya 10 itu termasuk 5 dicari, sebagian dicari untuk pengembangan SDM-nya, yang keduanya dicari pengembangan usaha. Agak ribet ya Bu ya? Iya, makanya mempersulit diri sendiri Pak sebenarnya. Oh. Mendingan kalau mau adalah bagaimana pengembangan usaha BUMDesnya kalau tidak mau orangnya. Gitu Pak. Nah, bagaimana agar masyarakat itu turut gimana Pak? Izin Bu, kalau yang kalau untuk usahanya juga termasuk di SDM juga kan Bu ya? Termasuk juga Iya, Bu, iya Pak. Pengembangan usahanya itu termasuk pengembangan SDM-nya. Kalau tidak SDM-nya nggak canggih, mana bisa mengembangkan usahanya. Nah itu Bu sebenarnya Bu, kadang gitu permasalahan kita bukan juga di anunya juga, memang SDM juga perlu juga Bu, memang berkaitan sih sebenarnya Bu. Saling sinergis juga dia seharusnya itu Bu. Jadi kalau SDM-nya mumpuni, mampu, punya bakat bisnis apa segala, jelas berkembang. Karena ini kan kalau monoton tidak pandai dikasih cuma satu macam kita di sini Bu, contoh Bu, padi. Tapi dia pengembangannya kurang maksimal Bu, tertuju teritorial geografis sendiri Bu. Nggak bisa mengkait daerah sekitar, nah susah juga bukan karena di SDM-nya itu tadi kurang mampu juga mungkin. Berarti masalahnya Pak, jadi BUMDes itu tidak berkembang karena SDM-nya Pak. Nah, nanti indikasinya SDM-nya itu apa? Pengetahuannya kurang atau dia apa gitu yang dilihat di dalam masyarakat itu apa yang menjadi masalah gitu Pak. Jadi betul-betul harus real, di dalam latar belakang itu harus real. Izin Bu dosen. Yuk silakan. Izin teman-teman. Misalkan Bu, kita akan mewawancarai taruhlah saya nanti akan mengajukan wawancara. Nah, dalam hal kita membuat kerangka pertanyaan dalam wawancara ini Bu, mungkin ada kiat-kiat ya Bu. Terima kasih Bu. Nah, itu apa dasarnya Pak? Dari indikator tadi Pak. Indikator. Kita mau mengukur kinerja ya, indikator itu ada di teori Pak. Indikator itu ada di teori. Mau mengukur motivasi kerja karyawan, ya ada di teori. Gitu. Jadi bagaimana pengembangan SDM, ada teorinya, indikatornya Pak. Pengembangan SDM itu di apa saja, gitu. Mbak Yulinda, sudah terjawab Pak? Ini siap. Terima kasih Bu. Oke, Mbak Yulinda dari tadi itu duluan, Mbak Yulinda dulu ya Mbak ini. Untuk judul proyek itu apa harus disebutkan daerahnya juga Bu? Nah iya nanti di mana nggak spesifik seluruh Indonesia. Jadi seperti ini Bu, judul proyek saya kan menggali potensi lokal strategi SDM untuk bisnis kompos berkelanjutan di Sengkati Baru. Iya, Sengkati Baru itu di mana sih supaya tahu gitu loh Mbak. Oh iya ya Bu. Pas Sengkati Baru itu di Kalimantan atau di mana gitu. Di desa saya Bu. Gitu. Oke, silakan Mbak Eni. Terjawab ya Mbak? Iya, terima kasih Bu. Bu. Sebentar Pak Julvan, Mbak Eni dulu. Ini Pak sebelumnya, Pak Julvan nanti. Oke, silakan Mbak Eni dulu. Mau pengembangan SDM terkait dengan profesional kerja perangkat desa di Desa Malaka. Ini judulnya benar nggak ini yang judul yang saya pakai ini Bu? Kayak gini, pengembangan sumber daya manusia dalam profesionalitas kerja perangkat desa di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Saya kebetulan sih belum apa itu Mbak. Di dalam sebenarnya mata kuliah pelatihan dan pengembangan sekarang dapat kan ya? Nah, itu ada yang dimaksud dengan profesionalitas itu ada tuh Mbak. Materinya sudah dapat belum? Oh, belum kalau profesionalitas. Sekarang ini nanti saya kirim
Saya kasih deh teorinya, Pak. Ya. Ya, Bu, Hmm. terima kasih. Ya. Tapi efektif nggak judulnya seperti ini nih, Bu? Apa judulnya apa tadi, Mbak? Pengembangan sumber daya manusia dalam profesionalitas kerja perangkat desa di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Oke, nggak usah pakai tempatnya dulu. Mbak, nggak pakai tempatnya dulu, Mbak. Pengembangan sumber daya manusia dalam profesionalitas kerja perangkat desa. Dalam profesionalitas kerja. Pengembangan SDM dalam profesionalitas kerja perangkat desa. Agak gimana ya? Dalam profesionalitas. Apa profesionalisme atau gimana profesionalitas? Atau katanya saja, Bu? Pengembangan SDM yang profesional gitu aja. Profesional ya. Pengembangan SDM yang profesional. Terus langsung diberikan tempatnya tadi, apa tadi lembaganya. Oke, Pak Julfan silakan. Pak Julfan. Bu, terima kasih, Bu. Yuk. Jadi begini, Bu, awalnya saya ingin proyek pengembangan itu untuk ini sumber daya manusia di BUMDes ya, Bu ya. Tapi gini, Bu, karena kan BUMDes itu kan, Bu, kadang ada yang kolaps, ada yang nggak berjalan gitu. Saya khawatir saya kesulitan untuk mendapatkan informasinya begitu, Bu. Dari pengurus-pengurus BUMDesnya. Nah, kalau di desanya gitu, Bu, arahnya tujuan proyeknya itu di desa tentang sumber daya manusianya itu berarti boleh ya, Bu ya? Desanya itu siapa? Perangkat desa. Desanya, Bu, iya, Bu. Ya pokoknya selama perangkat desanya mau, jadi teman-teman harus melakukan pendekatan ya, membuat judul jangan sampai kemudian perangkat desanya nggak mau diwawancarai, nggak mau di itu atau formalitas. Nanti ya menjadi formalitas juga nanti kalau begitu. Kalau teman-teman pengen benar-benar itu adalah real, ya nanti harus disampaikan membuat surat bahwa saya sedang melakukan penelitian, bahwa ini tidak akan dipublikasikan, rahasia menjadi tanggung jawab penulis atau peneliti, gitu harus diberi pengantar supaya nanti orang yang diwawancara itu mau memberikan informasi yang sedalam-dalamnya, karena di dalam deskriptif kualitatif itu membutuhkan depth interview mendalam, Pak. Harus sampai dengan hal yang rahasia pun bila perlu kita peroleh informasi itu. Gitu, tapi kerahasiaan menjadi tanggung jawab peneliti, itu penulis. Gitu. Oke, cukup ya Pak Julfan? Siap, Bu, siap, Bu. Oke, sebentar Mbak Ayu, Pak Rahmat Ilahi dulu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Yuk. Ini, Bu, saya sih mengangkat di kelompok tani rencana nih, Bu. Karena kan minat budidaya jagung manis petani di kelompok tani Pinang Sebatang kan agak kurang. Rencana peningkatan minat petani dalam budidaya jagung manis di kelompok tani Pinang Sebatang. Gitu judulnya bisa nggak kira-kira tuh, Bu? Di SDM-nya. Kalau peningkatan, Bapak harus memberikan latar belakangnya, harus memberikan sebelumnya dulu, kondisi sebelumnya, Pak. Kondisi sebelumnya itu seperti apa? Gitu ya, nanti di dalam pembahasan itu harus tercantum bahwa karena kondisinya sebelumnya seperti ini, maka penulis tertarik untuk bagaimana meningkatkan minat budidaya. Jadi kondisi sebelumnya digambarkan dulu, Pak. Budidaya terhadap apa tadi, Pak? Jagung manis. Budidaya terhadap jagung manis itu diuraikan dulu seperti apa yang dilihat gitu ya.
kemudian berhasilkan wawancara sementara, pengamatan, dan seterusnya dituliskan, baru nanti Bapak menuliskan yang sebenarnya. Kemudian lagi, nanti kan ada wawancara mendalam ya Pak. Nah, ada wawancara mendalam itu kemudian nanti jangan hanya mendapatkan sebab, ya nggak suka aja karena panennya lama, jangan itu saja gitu loh Pak. Harus mendapatkan informasi secara detail yang bisa ditulis secara ilmiah gitu. Nah, jagung manis itu jagung yang seperti apa, itu Bapak harus mempunyai informasi dari teori Pak, berarti harus menggunakan buku pertanian. Gitu. Salah satu referensinya adalah buku pertanian. Jadi jagung manis itu ditanamnya seperti apa, kalau yang menguntungkan itu seharusnya seperti apa. Jangan-jangan nggak menguntungkan, Pak, gitu ya. Nah, Berarti pakai analisa SWOT juga tuh, Bu? Bapak menggunakan analisa SWOT, iya. Oh, analisa SWOT ya. Berarti Iya. kalau metode penelitian, Bu, kuantitatif atau kualitatif atau apa tuh, Bu? Kualitatif, Pak. Deskriptif Kualitatif. kualitatif, dengan menggunakan analisa SWOT. Berarti apa tadi, Bu? Metode penelitiannya? Deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisa SWOT. Kuantitatif dengan Deskriptif kualitatif. Nanti dicari Pak teorinya. Apa itu deskriptif kualitatif itu? analisa SWOT. Berarti itu metode, Bu ya. Berarti Ya. kalau judulnya udah bagus kayak itu peningkatan minat tuh, Bu. Berarti udah masuk ke SDM juga tuh ya, Bu ya. Karena Ya. peningkatan minat petaninya. Kan kita kan yang kita kan petaninya jadi ya nih. Ya, nanti Orangnya. kelompok petani, petaninya kan Pak, orangnya kan ya. Nanti dibatasin siapa kelompok taninya itu daerah mana gitu. Di judul tuh dibikin juga apanya daerah kelompok tani tuh? Iya, Pak. Iya, berarti peningkatan minat petani dalam budidaya jagung manis kelompok tani Pinang Sebatang, Desa Riran Permai, Kabupaten Kampar gitu. Betul, betul, Pak. Berarti nanti kalau untuk apanya, Bu? Berarti penjelasan pertama tuh kelompok tani itu kita jelasin juga tuh, Bu. Betul, Pak. Kelompok tani itu apa? Harus bicara itu secara umum kelompok tani itu apa. Harusnya ngomong pertanian dulu, Pak. Pertanian sedikit mengerucut kepada kemudian kelompok tani, khususnya kelompok tani jagung manis gitu atau kelompok tani gitu, Pak ya. Cukup ya, Pak? Gini, Bu, kalau di kelompok bentar, Bu ya, sorry, Bu. Di kelompok tani ini kan yang nanam jagung manis kan palingan nggak semuanya, Bu. Palingan dari 20 anggota yang nanam tuh lebih kurang 50%, Bu, 10. Jadi kan peningkatan minat itu yang mau kita angkatnya. Karena kan nggak semua anggota kelompok tuh yang menanam jagung. Berarti Nah, kayak itu di gitu, dalam latar belakang disebutkan, Pak. Justru di dalam kelompok tani itu dari dalam 20 itu yang berminat itu hanya 5. Oleh karenanya, nah itu tadi itu permasalahan, Pak. Gitu. Iya, itu permasalahan. Berarti itu yang kita angkat kan untuk apanya di judul kan. Oke lah, Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, makasih, Bu ya. Yuk, Pak Pati. Pak Pati dulu atau Mbak Ayu dulu ya tadi ya? Boleh, saya dulu. Ya udah, Pak Pati dulu. Terima kasih, Bu. Yuk. Kalau saya beda emang sama teman-teman karena saya dan Pak Harmon itu kan di satu perusahaan. Ya. Mungkin saya mengajukan lagi yang kemarin pengembangan kemarin masih dikembangkan lagi. Jadi judul saya mungkin pengaruh HRMS terhadap pengelolaan kinerja karyawan. Analisis dari perspektif manajemen sumber daya manusia. Paling itu aja sih, Bu. Pengaruh HRMS terhadap pengelola kinerja karyawan. Analisis dari perspektif manajemen sumber daya manusia. Oke, nggak apa-apa. Itu berarti metodologinya itu adalah kuantitatif asosiatif, Pak. Kuantitatif asosiatif. Nggak bisa ke deskriptif kualitatif ya, Bu? Nggak bisa, karena pengaruh, Pak. Pengaruh ya? Jadi kalau misalnya untuk deskriptif kuantitatif itu seperti pengumpulan datanya dengan menggunakan kuesioner, Pak.
Kuesioner ya kalau yang itu. Kuesionernya yang harus disebarkan kepada responden. Cara menentukan respondennya, nah itu nanti di dalam metodologi penelitian itu dijelaskan, Pak. Kalau ini Bu, peran HRMS dalam meningkatkan kinerja manajerial. Nah, itu adalah deskriptif kualitatif. Olah Pak. Iya, paling itu udah ya, evaluasi ya. Karena yang pertama itu kan judul pertama pengembangan, kedua judulnya optimisasi, dan ini sekarang evaluasi. Yang pertama nih, dan ini saya mau tugas terakhir nih, evaluasi sistem manajemen sumber daya manusia. Mana tadi? Tadi apa ya? Evaluasi ya Bu ya. Evaluasi sistem manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi. Dampak HRMS terhadap pengambilan keputusan manajerial. Kalau seperti itu Bu? Apa-apa, Pak. Saran saya, Pak, jangan mempersulit diri sendiri aja. Intinya jangan mempersulit diri sendiri aja. Itu. Oke. Gitu ya. Mbak Ayu jadi nggak lama nih, Mbak Ayu nih nanya tapi mau tidur deh. Ini Ada, saya Bu. nanti mata kuliah sebentar. Mata kuliah ini nanti saya tiadakan aja ya. Saya anggap ada hadir aja ya. Siap Bu. Oke Bu, siap Bu. Terima kasih Ini Bu. lebih urgent. Ya Ya, Bu, ini terima lebih kasih urgent. banyak Bu dosen. Kita bahas yang untuk pendampingan kami ini ya Bu. Ya, Iya, ya. Bu. Mepet Mbak Ayu juga dulu, udah. Mbak Ayu dulu, Mbak Ayu. Tapi saya mau minum dulu ya. Saya mau ambil minum. Lupa ambil minum. Silakan Bu, silakan. Ganti lab deh Bu. Ganti lab Bu. Saya juga mau minum Bu dosen. Izin. Lanjut. Minum jamu malam Jumat. Oke teman-teman, berkah barokah malam Jumat, kita fokus malam hari ini. Makasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bambang atas solusi yang diberikan ke dosennya. Pak Bambang membuka ruang untuk memudahkan ini. Iya, kan enak tuh. Jadi kita nggak ngambang-ngambang lagi kan? Betul. Tadi sampai mohon maaf berani menyandain Bu dosen, jangan marah. Tapi ini hikmahnya luar biasa, kita sedikit ada gambaran, bukan sedikit sih, banyak gambaran yang akan kita terima nanti. Terus ini klarifikasi dari Pak Samjani tadi, yang tanggal 31 itu loh, mungkin nanti bisa info juga dari Pak Samjani. Yang benar yang mana ini? Kita 26. Jangan sampai ada kita yang terlambat gitu maksud saya. Semangat teamwork kita ini kelas B. Nah, gini kawan-kawan, kan saya menganalisanya gini, itu informasi kemarin itu kan terakhir pengajuan kan tanggal 30 untuk pengisiannya. Cuma pembayarannya maksimal tanggal 30, cuma pendaftaran untuk deskripsinya itu sampai tanggal 26. Kita daftar paling lama tanggal 26 di Isyakat. Pembayaran diperbolehkan sampai tanggal 31. Selanjutnya, untuk pengajuan judul yang menggunakan link itu, kata Pak Ai, secepatnya. Nah, itu saya menganalisanya seperti itu. Karena pembayaran boleh tanggal 27, orang di tempat pembayaran itu ada tanggalnya. Gitu, kawan-kawan. Izin Pak, cuma kan di situ harus ada screen pembayarannya. Nggak perlu ditampilkan nggak? Kalau belum bayar. Iya. Maaf, Pak. Pembayaran, tengoklah tempat pembayaran itu. Kapan pembayaran uang skripsi, pembayaran uang skripsi itu? Maksimal tanggal 31. Maaf Pak Zamzani, boleh saya potong? Ya. Nanti itu ngomongnya nanti ya. Ayo, siap, kembali ke saya dulu. Ya Bu. Bu. Siap Bu, siap. Ayo, siapa tadi? Giliran siapa? Mbak Ayu, silakan. Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi begini Bu, tadi saya sempat membuka template ini di kantor, kemudian sempat terlihat oleh atasan saya, Bapak Kepala Desa. Beliau sempat melihat apa yang saya isi di template ini, kemudian berkaitan dengan yang Ibu bilang tadi harus melakukan pendekatan kepada perangkat desa yang lain. Kata kepala desa itu saya harus mengajukan surat permohonan
Kesbangpol bahwa di desa saya itu sedang ada penelitian oleh saya sendiri maksudnya. Apakah itu perlu, Bu? Loh, kalau itu tergantung daripada sananya. Kalau dia memang mengharuskan ada itu, ya harus dipenuhin. Tapi Soalnya kalau tidak, beliau menimbang bahwa mungkin akan ada data-data desa yang harus saya upload atau seperti apa mungkin. Jadi beliau mengajukan saya itu harus ke Kesbangpol dulu, seperti mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang melakukan penelitian, Bu. iya, memang kalau di mestinya itu, kalau tapi itu ada yang tergantung. Kalau misalnya siapa respondennya itu adalah menganggap ini sesuatu yang tidak boleh atau orang lain tahu, kemudian dia meminta mana bukti surat tugas dari kampus. Jadi Mbak Ayu minta surat dari kampus, kemudian surat dari kampus itu bahwa tujuannya akan melakukan penelitian apa, judulnya apa, disebutkan di situ. Minta nanti akan dibuatkan surat dari kampus. Gitu. Nah, itu kalau meminta apa tidak tergantung dari apa itu perusahaan atau tempat di mana kita akan melakukan penelitian. Tapi kampus biasanya memang mengeluarkan surat tempat karena itu nanti akan dilampirkan, surat itu harus dilampirkan di dalam tugas akhir teman-teman. Bahwa benar-benar melakukan penelitian gitu loh. Kalau nanti tidak ada itu berarti meskipun disebutkan tempatnya, tapi kalau tidak ada surat tugas itu nanti informannya benar nggak dari situ atau ngarang aja, gitu kan bisa kan ya? Namanya informan. Informan itu adalah itu tadi narasumber itu adalah informan, Mbak. Dalam penelitian disebut informan. Orang yang memberikan informasi. Kalau disarankan karena dianggap rahasia, penting, sehingga tidak boleh informasi itu keluar, ya sebaiknya buat, Mbak. Atau minta izin kepada tadi yang departemen yang disarankan tadi. Pertanyaannya kalau tidak dapat izin bagaimana? Apakah mau tetap di situ? Nah, tambah sulit lagi, Mbak. Gitu. Jadi teman-teman ya, membuat apa itu? Penyelesaian masalah itu harus ada alternatif, Mbak. Kalau di situ nggak bisa, saya mau ini. Jangan ketika nggak bisa itu mentok. Kalau mentok itu berarti nanti tulisannya nggak selesai. Harus ada alternatif solusi. Alternatif pemecahan masalah. Itu harus ada. Oke, cukup ya Mbak? Mbak Ayu, terjawab belum? Siap, Bu. Terima kasih, Bu dosen. Sama-sama, Mbak Anastasius, Pak Anastasius Deli. Siap Ibu, makasih Ibu. Yuk, silakan. Saya sih rencana untuk judul saya kan mengembangkan apa? Karena saya ikut MBKM kemarin, cuman saya mau ajukan judul itu sebentar Bu. Tadi sudah ke close. Bentar Bu ya. Lama. Yang siap Bu, dulu aja kali. Udah siap belum? Siap Bu, sudah Bu. Judulnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat di Desa Palangan. Edukasi dan pemberdayaan apa? Ya memang pemberdayaan ini maksudnya kemarin itu lebih kepada misalnya kayak di sini ada komunitas bikin kue ibu-ibu itu loh, Bu. Nah, dibatasin Mbak, supaya nggak ini pemberdayaan wanita. Oh gitu ya, Bu? Oke, siap. Jadi lebih khusus lagi. Kalau nanti pemberdayaan, nanti ada bapak-bapak diapain. Nah, nanti menjadi nggak fokus lagi tulisannya, menjadi kurang fokus. Ya. Berarti pemberdayaan wanita di bidang apa gitu ya? Ada bidang pemberdayaan wanita dalam wirausaha misalnya. Oh siap. Siap Ibu, itu aja Ibu. Oke, silakan.
Pak Taufik. Lah saya urung ngerti judulnya apa iki, Bu? Ya piye yo? Apa kasih judul, Bu? Oh, dikasih judul itu loh, gimana? Kegiatan sehari-hari saya kan misalkan BPD-nya aja lah, Bu. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Pak Taufik itu di apa? Badan Pemusatan Desa, Bu, BPD, Bu. BPD, saya tuh nggak ngerti kegiatan BPD. Fungsinya itu melakukan pengawasan, budgeting itu dan legislasi di desa, Bu. Kepala desa itu macam mana, Bu? Izin, Bu. Ya. Izin, Bu. Belum punya nih, Pak. Saya belum punya ide tuh, Pak. Nanti saya chat, Bu. Izin. Ya. Izin, Ya, Bu. silakan Pak. Siapa nih? Saya Saifullah, Bentar, Bu. Pak Agus. Pak Ikro dari tadi sudah tunjuk jari. Bentar ya, Pak. Pak Ikro dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bu dosen. Saya mau minta saran juga sama Ibu ini terkait judul. Gini Bu, saya ini kan hari ini sudah berpindah dari Kalimantan ke pulang kampung ke Sulawesi. Nah kebetulan di daerah saya ini terdapat industri tambang nikel. Nah tambang di sini apa? tambang Tambang apa, nikel, Pak? Bu. Nikel. Nikel. Ya, kebetulan itu di desa saya, Bu, pusat industrinya. Nah, di sini itu banyak kasus-kasus yang terjadi terkait dengan persoalan agraria. Nah, saya ingin maksudnya mengangkat sebuah proyek pengembangan ini dengan judul strategi penyelesaian konflik agraria daerah lingkar industri Kabupaten Morowali, Kecamatan Bungku Barat. Nah, kira-kira boleh nggak itu Bu saya lakukan? Itu bukan boleh Pak, itu sangat bagus. Tetapi pertanyaannya nanti Pak, narasumbernya atau informannya tadi nanti dari BPN itu kan pasti akan melibatkan BPN ya Pak? Iya kan ya? BPN kan? BPN kebanyakan sih di sini persoalannya dengan desa setempat karena yang bersentuhan langsung dengan perusahaan itu kan warga langsung. Nah kebanyakan Ulangin juga judulnya, kan Pak. Ulangin judulnya. surat Coba ulangin judulnya Pak. judulnya itu strategi penanganan konflik agraria masyarakat lingkar industri nikel daerah Kabupaten Morowali. Ya, dulu Pak, tempatnya itu nggak usah. Strategi penanganan konflik agraria. Nah, kalau kita bicara agraria, itu yang berwenang menangani itu siapa Pak? Ya, memang kalau kita bicara Kepolisian terkait dengan Kepolisian terlibat nggak? ATR PPN. BPN. Habis itu KLHK. Nah, itu nanti maksud saya mudah enggak memperoleh data atau informasi dari sumber-sumber yang Bapak terkait butuhkan? Terkait dengan surat-surat tanah yang sudah sertifikat, Bu. Karena itu kewenangannya pertanahan sehingga melibatkan pertanahan. Nah, itu kan sangat bagus, sangat bermanfaat, gitu ya, sangat bermanfaat. Tetapi maksud saya, kebetulan kan, Bu, ketika itu, sebentar, ketika itu mudah dilakukan, silahkan saja, jalan aja. Tapi kalau Bapak, jadi Bapak tadi coba survei apa, sounding dulu. Kalau saya mau menulis ini, kira-kira Bapak bisa nggak memberikan saya informasi kepada pihak-pihak yang Bapak butuhkan? Nah, nanti sudah punya judul, kemudian Bapak
bersikeras nulis itu sementara sumber-sumber yang Bapak butuhkan takut, nggak mau ngasih informasi. Nah, kita udah capek-capek tuh menulis latar Iya. belakang dan seterusnya, gitu. Kan kebetulan gini Bu, Mm-mm. kebetulan kan yang menjadi pemerintah desa di sini ini saudara, begitupun di pihak BPD-nya. Nah, dan kebetulan saya beberapa kali itu ikut dalam konflik itu. Artinya juga sebagai mediator antara teman-teman dengan mencoba advokasi lah teman-teman di sini terkait dengan persoalan itu. Artinya saya terlibat langsung dengan hal itu. Ya, Nah, kalau itu memang makanya dipandang mudah, silakan Pak. untuk judulnya sendiri itu gimana itu Bu? Apakah Nggak judul yang masalah. saya ajukan itu Judulnya sudah nggak apa-apa itu Pak, judulnya tepat sangat atau bagus. Judulnya sangat siap bagus Bu, tadi siap. Pak. Sangat bagus Pak judulnya Pak. Siap. Terima kasih banyak Bu. Pak Agus tadi diberi kesempatan dulu. Pak Agus mau menambahkan atau apa? Pak Agus. Ini iya Ibu. Izin tadi seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi, sama posisinya saya sama Pak Taufik itu sebagai anggota BPD. Mungkin saja Pak Taufik juga kelemahan di BPD ini. Saya kasih gambaran dulu bahwa fungsi dan tugas BPD seperti yang digambarkan tadi di awal, ada 3 fungsi utamanya tadi, sama persis seperti fungsi DPR atau DPRD Kabupaten. Nah, belakangan ini sampai hari ini dari Undang-Undang Desa 2014 sudah perubahan 2 kali sampai hari ini di kabupaten saya lah utamanya atau di desa saya, di kecamatan saya. Itu peran dan fungsi BPD itu belum sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang itu. Nah, coba saya stop dulu. Saya stop dulu Pak. Ya. Mungkin kalau Pak siapa tadi berarti judulnya gini aja Pak. Peran BPD dalam melaksanakan apa tuh tadi Pak? Apa tuh aturan itu disebut apa tadi? Nah, ya, itu aja Pak. Melakukan. Oke, tadinya saya mau ngambil judul evaluasi penyebab lemahnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa dan pengaruhnya terhadap pembangunan desa. Itu dan pengaruhnya. Berarti itu deskriptif, kualitatif, deskriptif, asosiatif, kualitatif itu Pak. Metodenya 2 Pak. Karena ada terhadap pengaruhnya. Jadi kalau Pak Taufik tadi, Pak Taufik tadi cukup itu aja Pak. Peran BPD dalam melaksanakan apa tadi Pak gitu loh. Fungsi pengawasan gitu aja Pak. Itu jadi metode apa Bu? Ya. Deskriptif kualitatif. Oh, siap. Pak Taufik sendiri adalah BPD kan ya, berarti tapi tidak bisa mewawancarai diri sendiri. Siap Bu. Harus mewawancarai BPD lain, gitu ya Pak? Siap Bu. Di desa tetangga itu nggak apa-apa Bu. Jadi nanti kalau ada fungsinya 3, apakah di perannya yang dua-duanya ditulis atau hanya menulis 1 atau menulis 2 atau menulis 3, boleh, silakan. Siap Bu, itu 1 udah terima kasih dikasih contoh Bu. Baru kalau ini kan sambil saya pikir-pikir, saya buat bagaimana mengintegrasikan kebijakan desa dalam upaya SDGs goal di bidang perlindungan lingkungan hidup gitu. Berarti itu strategi Pak. Strategi apa Pak? Strategi mengintegrasikan kebijakan desa dalam upaya. Berarti strategi pengintegrasian kebijakan bla bla bla. Bapak buat sendiri. Itu metode? Deskriptif kualitatif Pak. Siap. Ya. Pak Roni, silakan. Baik, izin Bu menyampaikan. Ya. Kalau saya ini Bu lagi ngangkat judul pengembangan sumber daya manusia
dalam penggalian data potensi desa untuk pengambilan rencana pembangunan jangka menengah desa, Bu. Ulangin Pak, ulangin. Pengembangan SDM, penggalian data potensi desa untuk pengambilan RPJMDes, Bu. Suaranya hilang. Cek, ada Bu suaranya, Bu? Oke, ulangi lagi. Yang judul yang saya angkat, Bu, pengembangan sumber daya manusia dalam penggalian data potensi desa untuk penggalian apa, Pak? Entar dulu, penggalian apa, Pak? Data. Penggalian data potensi desa untuk pengambilan kebijakan dalam RPJMDes. Kalau diganti strategi gimana, Pak? Strategi ya, Bu ya. Soalnya kan gini, Bu, kalau masalah yang saya angkat ini, Bu, masih banyak perangkat desa yang tidak tahu atau mungkin kurang paham tentang potensi di desa mereka sendiri gitu, Bu. Sementara apa yang mereka masukkan dalam RPJMDes itu kan nantinya menjadi sebuah kebijakan yang akan diambil selama 5 tahun. Oh gitu. Oke, bisa Pak, bisa. Pengembangan SDM dalam penggalian data potensi desa. Penggalian data potensi desa. Penggalian potensi desa, terus? Untuk pengambilan kebijakan RPJMDes. Nah, maksud saya apakah strategi pengambilan kebijakan berdasarkan kebijakan bla 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 RPJM tadi berdasarkan data apa gitu loh, Pak? Oh, siap, Bu. Gitu. Kan sama ya? Tapi menjadi judul itu harus eye catching, jangan panjang-panjang ruwet. Nah, gitu. Tapi maksudnya sama kan ya yang saya maksud dengan maksudnya Pak Roni? Iya, Bu. Sama kan ya dengan saya ganti strategi jadi maksudnya sama kan? Sama, Bu. Oke, good. Pak Edi Mulyono, please. Ya, Bu, izin. Ya. Ini karena saya kan kurang terlibat di desa, Bu, di BPD tadi saran teman-teman juga susah ngambil judul. Akhirnya karena terlibat di pelatihan di rumah BUMN, jadi mau ngambil di sana. Rencana judulnya peningkatan kapasitas SDM generasi Z melalui pemanfaatan digital marketing oleh rumah BUMN Purbalingga gitu, Bu, rencana. Generasi Z. Itu rumah siapa tadi, Pak? Rumah apa, Pak? Rumah BUMN, Bu. Rumah BUMN itu generasi Z-nya banyak nggak, Pak? Melatih itu, Bu, prakerin yang dari SMK dan juga lulusan-lulusan SMA gitu untuk dilatih digital marketing ya. Oke, bisa Pak? Bisa. Untuk metodenya kira-kira apa, Bu, nanti tadi, Bu? Ulangin judulnya, Pak. Peningkatan kapasitas SDM generasi Z melalui pemanfaatan digital marketing oleh rumah BUMN Purbalingga. Oke, itu sama deskriptif kualitatif, Pak. Oh iya, Bu, terima kasih. Sama-sama. Yuk, Pak Zulfan mau ngomong lagi? Iya, Bu, izin, Bu. Tadi saya masih buka laptop, majuin judulnya. Belum, Bu. Jadi judul saya nanti itu, ya, Pak Tulus. judul saya itu, Bu, rencana ini, Bu, pengembangan strategi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan Desa Pangkalunang dengan pendekatan analisis SWOT untuk menghasilkan pendapatan asli desa. Sebenarnya tapi dipendekin, Pak. Panjang amat ya. Iya, Bu. Atau ditaruh gini, Pak. Analisis SWOT tentang apa gitu, Pak? Oh iya, Bu, siap, Bu. Yo, Pak Jamjami. Strategi metode deskriptif kualitatif juga, Bu ya? Betul.
Makasih ya, Bu. Yuk, sama-sama. Ya Bu, ini kebetulan izin Bu, saya Samsami Bu. Nah, ini kebetulan memang pas kegiatan ini tugas akhir saya kebetulan ada di desa saya akan membuat BUMDes baru Bu. Karena desa belum ada punya BUMDes, jadi mereka buat BUMDes. Nah, jadi saya ambil judul sambil berjalan ini, yaitu analisis kebutuhan sumber daya manusia dalam proses pendirian badan usaha milik desa Martebing. Itu Bu. Analisis kebutuhan itu berarti nanti Bapak menggunakan teori yang kemarin saya ajarkan ya. Iya, Berarti siap, Bu. berarti kalau mau mendirikan baru berarti semua perangkat yang dibutuhkan ada berapa, strukturnya dari direktur sampai dengan staf. Iya. Nah, kemudian jabatannya itu kan berarti job analysis ya Pak. Iya, Bu. Kemudian ada job specification. Ya. Ada job description. Gitu kan ya Pak? Iya Bu. Baru dilakukan apa nanti Pak? Ujungnya dilakukan apa Pak? Rekrutmen. 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 Rekrutmen itu membuka lowongan. Iya. Membuka lowongan. Kemudian dilakukan seleksi Pak. Iya Bu. Dilakukan seleksi, barulah kemudian nanti seleksi, tahapan-tahapan seleksi diceritakan. Nah, barulah nanti ditempatkan. Nah, itu adalah antara lain yang nanti menjadi isi daripada tulisan Bapak. Jadi ini dalam bisa latar ya Bu? belakangnya, Pak, dalam latar belakangnya diceritain bahwa tidak punya, belum punya, ini merupakan BUMDes itu adalah hal yang penting dibutuhkan bla 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 gitu Pak. Ya. Sehingga itu perlu dibutuhkan. Nah, nanti tapi dibutuhkan SDM yang bla 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 gitu Pak. Ya Bu. Ya, jadi harus cerita dulu fungsi dan tugas dari BUMDes. Ya Bu, sama fungsinya dari BUMDes itu sendiri itu diuraikan dengan jelas. Sama jenis badan usahanya juga yang rencana mau dibuat ya Bu ya? Ya, betul. Kan BUMDes jenis badan usaha itu anaknya BUMDes kan ya? Iya Bu, siap. Oke. Nah, udah bisa ya Bu? Ya, sip. Ya Bu, makasih. Pak Aditya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ini saya tertarik dengan BUMDes Bu. Jadi beberapa akhir ini saya sering komunikasi sama BUMDesa yang dikelola teman-teman. Setelah saya tanyakan itu masalahnya itu ada di kompetensi Bu. Kompetensi. Jadi direktur BUMDes itu diangkat dari latar belakang bukan manajemen, misalkan pendidikan seperti itu. Jadi ada kompetensi-kompetensi yang harusnya dimiliki direktur tapi tidak. Jadi saya tertarik buat judulnya seperti ini Bu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia di BUMDesa. Seperti itu boleh Bu? Boleh Pak. Nanti Bapak teorinya itu kompetensi itu apa? Itu sebenarnya lagi-lagi nyangkut kepada job spesifikasi Pak. Sebagai direktur BUMDes gitu ya, itu harusnya memiliki kompetensi A, B, C, D. Nah, tapi harus bicara dulu kompetensi itu apa, gitu ya. Harus bicara kompetensi itu dulu. Nah, berdasarkan pengamatan bahwa kompetensi ketidakmajuan atau kekurangmajuan daripada BUMDes ini adalah kompetensi yang kurang memadai yang dimiliki oleh direktur yang ada. Pertanyaannya nanti bagaimana memperoleh informasi untuk mengetahui kompetensi itu dengan menggunakan, kalau wawancara tentu dia akan tersinggung menggunakan kuesionernya tertutup. Tertutup itu bukan nggak boleh dibaca orang lain. Dengan mengisi kuesioner yang jawabannya misalnya pernyataannya, saya mampu bla bla bla. Kemudian dia akan menuliskan sangat setuju. Saya mampu membuat keputusan dengan benar atau dengan baik. Saya melibatkan karyawan dalam membuat keputusan. Nah, itu adalah kuesionernya, Pak. Nanti di samping itu ditambahkan dengan wawancara yang tidak mendalam. Kalau mendalam kepada orang yang bersangkutan berani, Pak, nanyain begitu-begitu, Pak. Kalau kenal aman, Bu. Ya? Kalau kenal aman.
Mau bicara orang yang bersangkutan itu loh, bersangkutan. Iya. Oh. Berarti kalau yang wawancara nanti wawancaranya tidak langsung ya Bu ya, tidak mendalam, tapi nanti dipertajam dengan kuesioner ya Bu ya. Iya, gitu, dipertajam dengan kuesioner. Kuesioner itu dari mana? Dari indikator tadi. Iya. Ini berarti deskriptif kualitatif juga ya Bu? Iya, betul, deskriptif kualitatif. Karena untuk menghindari nanti daripada jawabannya berbohong gitu kan, atau nggak enak, gitu, kita berikan kuesioner secara tertutup. Secara tertutup itu yang jawabannya hanya memilih jawaban salah setuju, setuju, tidak setuju gitu. Itu adalah tertutup namanya. Mbak Mutia. Mana Mbak Mutia? Ini saya batasi sampai dengan jam 21 loh ya. Ya Bu dosen, izin Bu dosen. Ini rencana saya judulnya peningkatan nelayan teripang di Desa Mensana, Kecamatan Katangbidara, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Enggak dulu Mbak, peningkatan apa Mbak? Peningkatan nelayan teripang di Nah, Desa bukan, iya, Mensana. peningkatan apa? Peningkatan nelayan dinaikin ke atas kapal. Peningkatan apa Mbak? Dalam usaha Usaha peningkatan maksudnya apa? Mau nulis kompetensinya, keterampilannya, atau apanya? Hasil usahanya. Kalau nelayan itu mau diapain? Ditingkatkan apanya? Mungkin hasil tangkap Bu dosen. Berarti Ekonominya. betul Mbak, mau menuliskan hasil tangkapannya. Gimana maksudnya Mbak? Kita tanya dulu Mbak Mutia mau ngapain. Kompetensi kualitas nelayan ya. Nggak usah pakai kualitas Mbak, kompetensi aja. Kompetensi nelayan. Siap dosen. Jadi kalau metodenya berarti pakai yang kualitatif lah. Deskriptif kualitatif. Analisanya juga SWOT. Sebelumnya seperti apa kan kalau semua yang kata peningkatan tadi menggunakan analisa SWOT ya. Karena harus melihat sebelumnya dulu. Kemudian untuk meningkatkannya harus begini. Nah, ini kelemahannya ini harus diginikan gitu. Jadi judulnya kompetensi. Jadi judulnya kompetensi nelayan teripang di Desa Mensana. Peningkatan kompetensi nelayan. Mbak, cukup ya Mbak? Mbak Eva? Ya. Baik, terima kasih Bu dosen. Ya. Kalau saya seperti ini Bu dosen, strategi pengembangan kompetensi SDM BUMDes Kertayasa untuk meningkatkan kinerja usaha Bu dosen. Itu meningkatkan kinerja usaha. Oke, Ya, kinerja usaha itu apa Mbak? Kinerja usaha termasuk jenis-jenis usahanya Bu dosen. Karena Nggak bisa, bukan itu. Yang dimaksud kinerja usaha itu adalah keuntungan. Iya. Meningkatkan keuntungan. Profit ya Bu dosen. Profit. Harus tahu ya. Jadi nanti teman-teman judul apapun itu, kata-kata itu harus dipahami dulu. Baik. Ya. Jadi tetap pakai analisanya SWOT ya Bu dosen ya? Ya. Ada lagi? Baik, terima kasih Bu dosen. Sama Mbak Nurma. Silakan Mbak Nurma. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bu dosen, kebetulan di Desa Cicadas, di desa saya, di sini tuh minim banget yang namanya digitalisasi untuk pengembangan ekonomi. Jadi masih manual, belum ada yang namanya penjualan secara digitalisasi atau e-commerce. Nah, saya ingin mengembangkan digitalisasi ini pada beberapa pengusaha di Desa Cicadas. Nah, judulnya ini strategi pengembangan digitalisasi
pada sumber daya manusia untuk meningkatkan ekonomi di Desa Cicadas. Gini aja Mbak, UMKM aja Mbak. UMKM. Langsung lebih spesifik, itu lebih bermanfaat. Jadi nanti siapa itunya, berarti nanti materinya apa saja gitu Mbak. Kemudian bentuknya apa, pelatihan, berapa kali pelatihan, targetnya apa. Nah, itu Pak, Mbak, nanti Mbak. Jadi judulnya gimana Bu jadinya? Strategi apa tadi? Strategi Pengembangan pengembangan digitalisasi pada sumber daya manusia untuk bukan, nggak usah pakai sumber daya. Pada UMKM. UMKM desa apa aja gitu. Untuk meningkatkan ekonomi di desa. Strategi pengembangan digitalisasi pada UMKM untuk meningkatkan ekonomi di desa. Emang kalau UMKM itu harus nanti bisa mengembangkan ekonomi desa? UMKM bisa Bu. Ya udah kalau Bisa memang kerjasama bisa. dengan BUMDes sebenarnya. Tapi rencana sih tadi tuh saya mikirnya pengennya lebih ke sumber daya manusianya gitu. Lah ya itu UMKM itu sumber daya manusianya. Berarti sama aja ya. Nah kalau sumber daya manusianya nanti sumber daya manusia yang mana? Kan sekampung itu semuanya. Sasarannya sih para pengusaha Bu. Nah pengusaha itu kan ada pengusaha besar, kecil. Nah lebih repot Kecil. lagi. Gitu kan? Iya, Jadi iya. kita nulis itu harus spesifik, harus dibatasin. Nggak bisa ditulis nanti Mbak. Pengusaha itu ada besar, kecil. Pengusaha besar itu seperti apa? Yang dia yang menengah aja itu yang modalnya berapa? Minimal 25 M atau apa ya? Lupa saya itu. Ada kategorinya. Coba cari nanti. Kalau Iya. nanti Mbak Nurma menggunakan kata pengusaha, nanti di desa itu nggak ada tuh yang masuk Pak, Mbak. Berarti mending UMKM aja ya Bu ya? Sumber daya SDM UMKM gitu loh. Maksudnya SDM yang memiliki UMKM. Strategi pengembangan digitalisasi pada SDM yang memiliki UMKM untuk meningkatkan ekonomi di desa. Boleh. Oke Bu, makasih ya Bu ya. Ya. Pak Makbul. Pak Makbul. Siap Bu, makasih Bu. Yuk. Izin. Ini kemarin kan waktu MBKM saya fokusnya ke BUMDes Bu. Jadi untuk judul ini di sini saya judulnya strategi pengelolaan SDM untuk meningkatkan kinerja BUMDes. Gimana sih Bu? Nggak apa-apa. Itu masuk metode deskriptif Kualitatif, iya Pak. Itu Iya. kan deskriptif kualitatif itu menceritakan saja Pak, ceritain aja. Gitu. Iya Bu. Bu. Makasih Bu. Itu aja Bu. Ya. Pak Nana. Pak Nana, mana Pak Nana? Pak Nana udah angkat tangan dari tadi nih. Ya, Udah Pak siap, Bu. Suryansyah deh. Siap, Bu. Ya, siap, Pak Bu. Nana dulu deh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. buat semuanya. Gimana kabarnya Bu dosen malam ini? Alhamdulillah, capek lumayan Pak. Semoga capeknya jalilillah ya Bu ya. Amin ya Pak. Nah, ya Bu, sebenarnya sebenarnya tadi sebelum membahas template, saya sebenarnya tadi mohon maaf tadi saya udah japri template ke Ibu yang sudah saya isi sebenarnya Bu. Udah komplit sampai ke jurnal kayak macam-macamnya. Nah, memang untuk judul proyek pengembangan ini saya mencoba judulnya analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran dan pendapatan ubi jalar di kelompok Tani Mina Mekar 3. Nah, ini memang sudah saya isi juga. Memang dalam penelitiannya ini saya mencoba
memakai penyebaran kuesioner juga sih Bu, kuesioner, terus wawancara karena untuk melihat bagaimana dari segi kelemahan dan kekuatan di para petani tersebut sih Bu. Sebenarnya itu sih. Nah itu memang sudah saya isi semua sih sebenarnya Bu. Cuman saya karena udah kadang ngacung jadi apa namanya saya sampaikan judul saya insya Allah untuk pengembangannya seperti itu sih Bu. Terima kasih. Saya hanya tanya aja, kuesionernya isinya apa Pak nanti Pak? Ya, Kalau kuis. petani, maaf sebentar, kalau petani itu mau ditanyain tentang itu kan nggak ada yang rahasia Pak. Mendingan in-depth interview aja Pak, Ya, wawancara mendalam aja. paling kuesionernya itu berkaitan dengan ini Bu, kalau saya sudah bikin itu Bu. Jadi apa namanya, tinggal mengisi kuesioner itu yang apa, ubi jalar merupakan tanaman yang mudah dibudidayakan dan beradaptasi, harga bibit maupun hasil terjangkau. Ini sebenarnya kuesioner ini hasil dari perumusan dari hasil wawancara faktor internal maupun eksternal gitu Bu. Jadi saya coba dari faktor internal dan eksternal ini saya bagi kepada SWOT itu Bu, yang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sih Bu. Nah seperti itu sih sebenarnya. Kalau nanti wawancara mendalamnya sekitar apa Pak yang ditanyakan Pak? Kalau wawancara mendalamnya itu yang berkaitan dengan bagaimana misalkan harga bibit itu seperti apa, mudah terjangkau atau mahal. Terus varietas ubi jalar yang banyak digunakan di kelompok itu seperti apa. Terus dari segi manfaat. Terus juga apakah memang ada faktor pendukung misalkan adanya pabrik pengolahan ubi jalar. Terus apakah memang pangsa pasar dari ubi jalar itu seperti apa? Terus dari hasil usaha tersebut apakah membuka peluang wirausaha atau tidaknya? Terus kayak ini juga hambatan, misalkan hambatannya dari SDM petaninya itu sendiri. Terus ketika pasca panen harga jual ubi jalarnya juga seperti apa? Terus apakah memang ada keterbatasan dalam akses informasi pasar atau tidak? Terus kalau nggak salah, apakah ada persaingan produk lokal dari desa yang lain atau daerah yang lain? Terus berkaitan dengan panjangnya saluran distribusi pemasaran. Itu mungkin Bu dari segi hasil wawancara yang sudah coba saya ya outlet Bu. Dan ini juga sebenarnya pengembangan dari MBKM di semester sebelumnya gitu Bu. Iya. Oke, ya. Pak Suryansyah ya, Pak Suryansyah. Setelah itu nanti Pak Suharman. Ya Bu. Yuk. Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba dengan judul optimalisasi pengembangan sumber daya manusia dalam sektor pertanian Bu. Yaitu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan kelompok tani Bu. Produktivitas dan keberlanjutan, oke. Nah, yang saya tanyakan lagi itu adalah metode yang pas untuk judul itu apa Bu? Itu bagus Pak judulnya Pak. Oke. Metodenya kualitatif ya Bu? Iya, kualitatif. Ya. Sama basis apa dari SWOT ya Bu? Ya. Oke. Ya itu aja Bu. Yuk sama-sama Pak. Pak Suharman. Pak Suharman. Ya, terima kasih Bu. Yuk. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu. Ini singkat aja ya Bu. Ini judulnya saya ini prospek pengembangan ternak kambing di Desa Simelangan gitu Bu. Bisakah itu Bu? Itu aja. Itu prospek beternak kambing itu berarti apa dikaitkan dengan SDM-nya apa tuh Pak? Prospek pengembangan ternak kambing. Prospek? Pengembangan ternak kambing. Ternak kambing. Nah, ternak kambing itu berarti melakukan bagaimana
kambing bisa menjadi lebih tidak ada SDM-nya gitu loh, maksud saya gitu loh, Pak. SDM-nya di mana? Kalau ini yang satu lagi Bu, pengembangan ternak kambing untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu. Meningkatkan ekonomi pengembangan. masyarakat. Mungkin lebih baik ke situ aja kali ya, Pak? Pengembangan. Pengembangan ekonomi masyarakat. Iya, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Oke, Bisa ditambah cukup, Pak? kelompok, Pak. Ya, cukup, Bu. Kayaknya cukup. Makasih, Bu. Oke, yang lain? Siapa tadi? Yang belum? Kang Solo. Udah. Saya Bu, Siapa? Muhammad Nur. Malam, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama, Pak. wabarakatuh. Jadi langsung saja, kebetulan di desa saya sedang merintis potensi wisata. Jadi saya tertarik untuk mengambil Potensi apa, Pak? judul Potensi apa, Pak? peningkatan wisata Bu. Oh iya, Potensi wisata, desa wisata. Jadi saya coba mengambil judul pengembangan potensi desa wisata dalam rangka peningkatan ekonomi perdesaan di desa Perombian. Bisa, Pak. Bisa. Jadi menggunakan analisis SWOT ya Bu dosen. Ya, analisis SWOT. Terima kasih Bu Analisis SWOT, dosen. kemudian ya, sama-sama, Pak. Yang lain lagi? Masih ada? Izin. Pak Saya Solahuddin, silakan Pak Solahuddin. ya rencana judulnya ini Bu, pengaruh program kemitraan BUMDes Pandawa terhadap pendapatan petani tebu di Desa Pilangsari. Nah, itu nanti metodologinya adalah deskriptif, asosiatif, kuantitatif, Pak. Aduh. Nggak bisa. Asosiatif, kuantitatif, tergantung tadi pada perumusan masalahnya, Pak, nanti. Ayo. Siap. Ya. Siap, udah saya. Terima kasih. Ada lagi? Yang belum? Saya Cukup? Bu dosen. Mas, ya, silakan Mbak Ita. Udah jam 21 nih. Kebetulan di tempat saya kan ada desa wisata. Kemudian saya mengajukan tentang lebih detailnya ke Pokdarwisnya bagaimana Bu dosen, dengan judulnya pengembangan strategi pengelolaan sumber daya manusia di Pokdarwis Desa Wisata Sendang Dalem untuk meningkatkan efektivitas operasional. Operasional apa, Mbak? Efektif operasional itu mandek gitu loh. Untuk pengoperasional berjalannya apa ya? Ini wisata di situ. Nah, itu apa? Kurang eye catching, Mbak. Kurang eye catching. Kurang detail begitu ya Bu dosen? Bukan, terlalu panjang, kurang eye catching. Orang itu membaca itu nggak langsung pengen baca gitu loh, Mbak. Ngelihat itu kepanjangan itu panjang amat gitu, nggak langsung nangkap isinya. Eye catching itu kurang tertangkap mudah, kurang mudah tertangkap mata, gitu. Terus ini apa dicukupkan di detail Pokdarwis Desa Wisata Sendang Dalem gitu Bu? Bukan, ulangin lagi Mbak. Oh baik. Pengembangan strategi pengelolaan sumber daya manusia di Pokdarwis Desa Wisata Sendang Dalem. Nah udah gitu aja Pak. Oke, gitu ya Bu. Ya udah, terima kasih Bu dosen. Yuk. Ada lagi? Siapa yang belum? Bu Anissa, Bu. Assalamualaikum Ibu. Ya, oke. Waalaikumsalam, Mbak. Ibu, saya kan kerja di desa sebagai pelayanan masyarakat ya Bu ya, kayak macam di front office-nya gitu. Jadi masyarakat itu datang buat surat-surat kayak surat keterangan usaha,
surat domisili dan lain-lain kan semuanya kayak satu pintu gitu ya di pelayanan. Saya belum dapat judul nih Bu. Rencananya sih meningkatkan pelayanan masyarakat desa di kantor desa, Desa Kota Sari, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Kayak kurang ini gitu Bu, kayak kurang spesifik mungkin Bu dosen punya masukan? Itu Mbak Anisanya apa itu yang melayani, Mbak Anisanya meneliti nulis tentang itu sendiri gitu kan. Meningkatnya gimana? Maksudnya untuk judul itu kira-kira udah pas belum gitu Bu? Kan bikin surat-surat ya Bu ya, surat-surat kayak surat keterangan usaha, domisili, atau bisa ahli waris juga, keterangan ahli waris, dan lain-lain. Nah, rencananya saya meningkatkan pelayanan masyarakat desa di kantor desa, Desa Kota Sari, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Kalau strategi gimana Mbak? Ya makanya saya minta strategi peningkatan pelayanan masyarakat desa kelurahan apa gitu. Pelayanan apa tuh? Pelayanan strategi peningkatan pelayanan di kelurahan apa, masyarakat desa di kelurahan apa. Itu cuma satu aja Mbak adanya. Di kelurahan aja. Iya, di desa aja. Di desa lain nggak ada itu? Kalau desa lain mungkin sesuai dengan kayak yang misalkan bikin SKU itu ke kasih PEM ya. Terus kalau kita gini, maksud saya setiap desa itu punya divisi itu enggak? Punya. Nah, kalau punya berarti nanti Mbak strateginya itu dari berbagai desa itu kemudian berarti itu nanti apa tuh? Tematik ya kali itu. Di sana seperti apa, di sini seperti apa gitu Mbak. Dan disimpulin strateginya itu yang baik seperti apa gitu. Itu tematik kali ya. Nanti dicoba dibaca metode tematik itu seperti apa gitu Mbak ya. Tematik itu menghubungkan fenomena kemudian dari segi pandang penulis. Kalau saya sih ingin Bu, meningkatkan pelayanan di desa saya sendiri gitu, dan inginnya itu meningkatkan pelayanan itu kan berarti strateginya apa gitu kan Mbak? Iya. Berarti tidak dibandingkan. Bahwa itu adalah untuk meningkatkan pelayanan, tapi strateginya apa kan gitu? Iya. Itu enggak kira-kira? Iya. Strateginya itu misalnya strateginya itu untuk pelayanan membuat KTP itu adalah hari Senin dari sampean sekian, itu adalah strategi meningkatkan pelayanan. Kemudian waktunya dalam melayani itu dibuat 5 menit selesai. Kemudian paperless, gitu. Itu adalah paperless itu ya nggak usah pakai fotokopi, bawa aja aslinya, kemudian sudah cukup. Gitu. Itu bagian daripada peningkatan, strateginya seperti apa kan gitu Mbak? Strategi peningkatan gitu loh maksud saya. Berarti judulnya yang ini tuh strategi peningkatan pelayanan masyarakat desa Bu. Pelayanan di desa apa? Pelayanan di kelurahan atau di desa apa gitu? Di Desa Kota Sari gitu. Itu pelayanan sebagai front officer di apa sih? Saya pengen tahu tempatnya itu namanya apa? Apakah kelurahan? Apakah dusun? Apa kantor apa gitu loh Mbak? Di kantor desanya. Nah, kantor desanya sebutin. Ya di kantor. Oh, berarti strategi peningkatan pelayanan masyarakat di kantor desa gitu ya?
Pelayanan kantor desa terhadap masyarakat. Pelayanan Kantor desa kepada masyarakat. baik Ibu. Pelayanan terpadu masyarakat. Pak Zainal Rahman mau ngomong? Kan kalau di Subang itu namanya pantes ya, Mbak? Oh iya, iya pantes. Akronimnya pantes. Oke. Masih ada yang mau ngomong? Nggak ada lagi kan ya? Bu, ya, Ibu, Yeni, izin Bu Bu, dosen, Ibu. izin. Yeni, Ibu terima kasih Mbak ya. Yeni muncul malam-malam. Oke, Mbak Yeni cepetan. Bu Ya, dari dosen terima tadi, kasih ya sebelumnya. Sama-sama. Assalamualaikum. dari tadi Yeni ada, Bu cuma nyimak dulu. Ya, begini Bu dosen, mohon izin. Ini kan kegiatan sehari-harinya sebagai pendamping sosial ya, sedangkan teman-teman di sini kebanyakan praktisi desa gitu. Makanya dari tadi saya perhatiin terus, soalnya saya rasa agak berbeda. Nah, di sini Bu dosen terkait pengusulan judul skripsi. Nah, berdasarkan pengalaman saya di lapangan, nah, jadi masyarakat itu kebanyakan hampir tidak mengetahui prosedur dari pengusulan pengaduan program kesejahteraan sosial di masyarakat. Misalnya begini, ketika ada satu disabilitas mental atau ODGJ atau orang gila, kadang-kadang masyarakat itu tidak paham bagaimana cara pengurusan dan pengobatan orang gila itu secara prosedur yang benar. Nah, saya menyikapi masalah ini mempunyai ide untuk skripsi atau pengembangan sekarang itu ingin memberikan satu judul atau penelitian terkait strategi edukasi kepada masyarakat terkait prosedur pengaduan program kesejahteraan sosial di masyarakat. Nah, kalau dengan judul seperti itu, apakah itu sudah benar, Bu dosen? Mohon pencerahannya. Kalau dibuat pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat terhadap pemahaman prosedur. Ya, itu. Pemahaman prosedur apa, Mbak? Pemahaman prosedur pengaduan program kesejahteraan sosial. Nah, kurang lebih gitu, ya. gitu aja, Mbak. Oh gitu. Berarti bagaimana Bu? Diulang, mohon takut salah. Gimana sih? Saya udah lupa. Berarti strategi pemberdayaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat. Apa tadi saya ngomong apa tadi? Strategi edukasi pemberdayaan masyarakat tentang prosedur pengaduan program kesejahteraan sosial, begitu ya Bu ya? Oh ya, siap-siap. Itu pakai bahasa strategi edukasi itu boleh ya Bu di judulnya? Bukan, strategi edukasi itu enggak, pemberdayaan aja, Mbak. Oh, siap ya. Ya. Ya, siap ya. Berarti pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat itu agar terhadap pemahaman prosedur ya, Mbak, terhadap prosedur. Ya, tadi. ya. Ada lagi sudah? Ya, siap. Terima kasih Bu dosen. Ya, sama-sama. Ya. Udah ya? Hadir. Cukup. Ini ada 56 itu yang hadir cuma 56 tuh. Yang nggak hadir siapa ya? Saya supaya nggak manggil-manggil. Bu, saya sudah isi itu template, boleh dicek Bu. Pak Pati ya. Oh iya, kapan ya kira-kira kita malam mingguan, malam mingguan saya kalau gitu saya korbanin besok malam minggu deh. Malam minggu. Jam berapa Bu? Itu hari Sabtu besok ya. aja mungkin Bu, malam minggu ya, biasanya pada jam 6:30 aja, jam 16.30 juga aja sama kali ya. Mudah-mudahan nggak ada acara keluar ya. Iya Bu, setuju Bu, udah. Bu, siap. Bu. Jadi saya tidak melihat seluruhnya ya, saya tidak melihat seluruhnya, tapi saya hanya melihat yang tadi saya sampaikan tadi, nomor berapa tadi gitu ya. Sebentar, saya ngabsen ini ribet nih soalnya.
Mohon izin Bu Dosen, tadi sudah disampaikan Bu Dosen, dianggap hadir semua. Saya sudah terlanjur woro-woro di grup, Bu. Apa? Kalau malam ini dianggap hadir semua. Iya. Dianggap. Maksudnya itu dianggap semua itu yang hari ini ada. Maksudnya begitu loh Mas Bambang. Yang hadir ini dianggap itu mata jam pertama dan jam kedua. Ya wis dianggap semua ada woro-woro di grup. Ya wis ya, itu wis selesai. Ya, terima kasih Bu Dosen. Yo. Terima kasih Bu Dosen. Malam Bu Dosen. Terima kasih. Wis. Oke, Assalamualaikum. Ya. Izin live ya. Lagi Iya Bu, mana Bu? Silakan Bu. Terima kasih. Sehat selalu ya Bu.